Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Netizen yang budiman dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga ada dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Video ini saya upload tanggal 20 Desember 2020. Artinya dalam 11 hari ke depan, insya Allah kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Ternyata melewati waktu selama 12 bulan atau 365 hari itu bisa terasa cepat dan juga bisa terasa lama. Tergantung dari aktivitas yang kita lakukan dan juga tingkat kebahagiaan hati kita. Jika kita banyak melakukan aktivitas atau rasa bahagia memenuhi hati kita setiap harinya, maka 365 hari akan terasa berlalu begitu cepat. Akan tetapi jika kita tidak melakukan banyak aktivitas, kemudian ditambah lagi rasa tidak bahagia memenuhi hati kita setiap harinya, maka jangankan melewati 1 tahun, untuk melewati 1 hari saja itu terasa amat lama dan membosankan. Oleh karena itu, dalam mengisi hari-hari terakhir di tahun 2020 ini, marilah kita introspeksi diri, marilah kita evaluasi apa saja kelemahan diri kita, apa saja cita-cita harapan yang belum tersampaikan, terkabul, dan juga apa saja pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan selama di tahun 2020 ini. Di sini saya hanya ingin menekankan dari sisi kerohaniannya saja ya. Jadi apa saja yang menjadi kelemahan kita, kekurangan kita selama di tahun 2020 ini, marilah kita introspeksi diri, marilah kita evaluasi dan kita perbaiki, kita tingkatkan di tahun 2021 nanti. Misalnya, jika di tahun 2020 ini kita masih lalai dalam melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu dan juga masih jarang melaksanakannya secara berjamaah, marilah kita evaluasi. Marilah hal itu kita perbaiki di tahun 2021 nanti. Kita berusaha sekuat mungkin untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat waktu dan terlebih lagi secara berjamaah. Jika tidak bisa melaksanakan secara berjamaah di masjid, maka sebaiknya melakukan secara berjamaah dengan keluarga di rumah. Kemudian lagi misalnya jika kita masih lemah dalam membaca Al-Quran, masih kaku dalam membacanya, atau kita lancar membaca Al-Quran tetapi justru malah jarang membuka Al-Quran, membaca-baca Al-Quran setiap harinya. Nah ini juga misalnya selama tahun 2020 itu seperti itu, marilah kita perbaiki di tahun 2021 nanti. Jadi kita harus mempunyai target bahwasanya di tahun 2021 nanti itu cara membaca Al-Quran kita itu lebih baik, atau bagi yang sudah lancar lebih sering membaca Al-Quran, bisa khotam Al-Quran berkali-kali. Kemudian lagi misalnya kita masih susah untuk bangun melaksanakan sholat tahajud, karena sholat tahajud ini sangat penting. Nah ini juga marilah di tahun 2021 nanti kita tingkatkan hal tersebut. Menjadi target kita untuk bisa melaksanakan sholat tahajud misalnya 1 kali dalam 1 minggu. Jadi harus ada perubahan di tahun 2021 nanti. Kemudian lagi misalnya selama ini di tahun 2020 ini kita masih kurang perhatian terhadap keluarga, masih kurang memberikan tarbiyat, nasihat terhadap anak-anak, terhadap istri. Nah ini juga harus kita perbaiki. Kita harus lebih peduli, lebih banyak memberikan perhatian, lebih banyak meluangkan waktu untuk quality time bersama istri dan anak-anak, sehingga kebersamaan tersebut akan menciptakan kerukunan dan juga keharmonisan dalam rumah tangga. Dan jika keluarga kita menjadi harmonis, maka itu menjadi salah satu faktor untuk kita dapat beribadah lebih baik lagi, sehingga hal itu akan memicu kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Kemudian lagi misalnya kita masih pelit, masih sering mempertimbangkan rezeki ataupun uang yang kita miliki untuk infak fisabilillah. Nah ini juga di tahun 2021 nanti kita upayakan untuk lebih baik lagi dalam hal infak fisabilillah.
kita harus bisa lebih mengikhlaskan hati kita dalam hal infak fisabilillah. Nah, dalam hal ini kita harus lebih meningkatkannya di tahun 2021 nanti. Oleh karenanya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala senantiasa mengaruniai kita kesehatan yang sempurna, yang dengan kesehatan tersebut kita dapat beribadah, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan juga dapat memperbaiki kesalahan kita, kelemahan kita di tahun 2020 ini. Kemudian kita dapat memperbaikinya, kita dapat meningkatkan level kerohanian kita di tahun 2021 nanti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Jika dirasa channel ini bermanfaat, kami sangat mengharapkan dukungan Anda semua dengan mengklik tombol like dan juga subscribe, dan juga silakan di-share ke semua media sosial yang Anda miliki. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar. Saya Ahmad Nuruddin Deng Patapa, sampai jumpa di video berikutnya. Love for all, hatred for none. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.